visit pasien. Nggak kayak di Indo. Sabtu libur, bodoh amat pasiennya mau ngapain. Libur intinya diganti dokter umum, dokter UGD buat visit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya di seluruh penjuru Nusantara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan di sebagian Filipina. Oke, kali ini kita akan mereaksikan satu video yang sangat menarik sekali, yakni penyebab orang Indonesia selalu berobat ke negeri Penang, Malaysia. Apa sebabnya? Oke teman-teman semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kita akan saksikan ini dia videonya. Oke, ini kenapa orang Indonesia berobat ke Penang. Oke, dengan judul ya seperti itu. Oke, kita saksikan. Aku nemuin di TikTok ada orang komplain masalah ini. Jadi aku mau cerita. Kalau aku belum pernah ke Penang buat operasi, aku nggak bakal tahu pengalaman aku kenapa orang Indonesia pilih ke Penang atau ke Singapura atau Kuala Lumpur. Dulu sih pernah lah ke Singapura, cuma cek-cek doang, tapi nggak operasi gitu, nggak operasi besar lah ya. Oke. Aku baru kemarin operasi di tahun 2023 karena aku pertama kali salah operasi di rumah sakit Semarang loh. Ya sampai operasi aku sekarang tuh sampai habis operasi aku nahan lah, pokoknya nahan bengkak sampai sakit banget pada leher aku, sampai aku pikir aku bakal mati gitu lah, pokoknya intinya itu. Aku sampai di Penang, dokternya tahu loh aku sakit apa tanpa aku kasih lihat foto. Dia tanya sih, emang kamu ada foto nggak sakitmu apa? Aku bilang aku nggak ada, aku nggak simpen pada saat itu. Emang aku udah simpen ya. Langsung dia kasih tunjuk aku, ini ya sakit kamu ya pasti ya. Dan itu bener loh guys. Langsung aku sama suami aku amazing banget. Wow, hebat banget bisa tahu tanpa lihat foto, cuman lihat bekas jahitan dan letaknya doang. Kenapa kamu senang atau nggak, dokternya tuh nggak bersih operasinya, nggak bersih guys, nggak bersih, jadi jorok gitu guys. Terus ya, kenapa orang Indo itu suka ke Penang? Waktu menurut aku dokter Kuala Lumpur Malaysia itu menghargai waktu pasien sih menurut aku ya. Kalau dokter Indo, lu bayangin deh, kalau lu ke rumah sakit tuh ya, jam praktek jam 8 lah ditulis lah. Datangnya jam berapa guys? Jam 10, jam 11, suka-suka dia datang jam berapa, kan ada dokter gitu kan, kita butuh intinya begitu kan, ya nggak sih? Ya nggak sih? Nah kalau di sana tuh enggak guys. Jadi kalau kita jam 9 datang ya, jam praktek jam 9 ya, dia ada jam 9 loh guys, on time. Dan Sabtu itu dia kerja guys, Sabtu dia kerja visit pasien. Nggak kayak di Indo, Sabtu libur, bodoh amat pasiennya mau ngapain. Libur intinya diganti dokter umum, dokter UGD buat visit. Nggak bisa ngomong, speechless karena dia harganya murah banget dibandingin Semarang. Lu bayangin ya, dokter aku tuh spesialis loh, profesor, sudah tua, cuman 100 ringgit biayanya. 100 ringgit, jadi kau bayangin itu sekitar 350 ribu rupiah saja. Pokoknya intinya semua orang Indonesia emang berbondong-bondong ke Penang. Nggak tahu kenapa ya, karena emang kenyataannya lebih bagus, lebih murah, lebih pasti, lebih bener, lebih rapih. Nih jahitannya bagus banget nih. Nggak kayak gini nih, kayak jahitan baju guys, baju aja lebih rapi daripada jahitan leher aku ini. Aduh, saya tidak bisa berkomentar lebih teman-teman semuanya. Itu pengalaman dari ibu yang sudah dioperasi di Penang, Malaysia. Dia ini berobat di Semarang. Tentu menurut pendapat saya ya tidak semua lah, mungkin ada hanya sebagian saja dokter-dokter Indonesia yang mungkin ada kesalahan sedikit saja mungkin ya, jadi berobat di Penang, Malaysia, dan di sana sudah diperbaiki. Oke, itu adalah kerjasama yang bagus antara Indonesia dan Malaysia, bagaimana bisa saling mengisi dari kedua dokter Indonesia ataupun Malaysia. Saya tidak bisa berkomentar lebih teman-teman semuanya. Oke, tanpa bisa menyalahkan atau bagaimana. Oke. Ini juga ada pengalaman dari orang yang berobat di Malaysia. Ini dia dengan judul kenapa orang Indonesia suka berobat ke Penang.
Oke, kita akan saksikan, ini dia videonya. Kita saksikan lagi. Orang Indonesia suka banget berobat ke Penang. Nah, selama aku ekspor rumah sakit di Penang, ternyata mereka nggak main-main soal kesehatan. Buktinya nih, rumah sakit di sini memiliki perawatan dengan teknologi yang terkini. Nggak cuma itu, para dokter juga terus mengupgrade ilmunya, terutama di perawatan spesialis. Rumah sakit juga berusaha memberikan pengalaman terbaiknya sebelum, selama, dan sesudah kedatangan pasien, terutama buat pasien internasional. Salah satunya Indonesia nih. Mereka bahkan menyediakan staf yang bisa berbicara bahasa Indonesia. Jadi nggak ada tuh yang namanya miskom. Secara geografis, lokasi Malaysia sangat dekat dengan Indonesia. Dan pastinya, harga yang ditawarkan juga lebih terjangkau. Semua rumah sakit ini dipantau oleh Malaysia Healthcare Travel Council, sehingga lebih terjamin. Maka nggak salah kalau mereka punya tagline, lebih dekat, lebih terjangkau. Rumah sakit di Malaysia juga banyak mendapatkan pengakuan di mata dunia. Sambil menunggu hasil dari dokter, pasien juga bisa berwisata di sekitaran Penang, mulai dari tempat bersejarah hingga wisata kuliner. Makanya nggak salah nih, kalau wisata medis di Penang, Malaysia, jadi salah satu wisata yang digemari masyarakat Indonesia. Next to it, aku sharing tempat wisata dan juga tempat makan enak di Penang ya. Sebenarnya. Oke, teman-teman, itu pengalaman dari siapa tadi? Saya juga kurang tahu namanya ini. Ini pengalaman mereka berobat di Penang, Malaysia. Oke, di sana lebih dekat, lebih apa namanya tadi. Dan ya, Penang, rumah sakit Penang ini saya tidak bisa berkomentar lebih lagi, teman-teman semuanya. Yang intinya mungkin ya bagus lah seperti itu. Jadi tergantung warga negara Indonesia mau pilih yang mana. Oke, bagi kita rakyat kebanyakan ya tentu kita pergi ke puskesmas lah yang terdekat. Oke. Dan insya Allah kita bisa sehat walafiat semua orang Indonesia, Malaysia ataupun Singapura. Oke. Demikian, jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman semuanya. Saya tidak bisa komentar lagi. Waduh. Oke.